teman-teman, balik lagi bareng JJ di sini dan kali ini kita akan kembali belajar tentang bahasa Inggris. Dan di materi kali ini kita akan belajar mengenai salah satu tenses dalam bahasa Inggris. Ini adalah tenses dasar ya. Dan tenses kita yang akan kita pelajarin hari ini adalah simple past tense. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih simple past tense itu dan fungsinya sebagai apa sih dalam sebuah kalimat. Nah, kalau dalam sebuah kalimat, simple past tense itu digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas yang terjadi di masa lampau. Jadi, kejadiannya jelas, itu di masa lampau. Dan kapan waktunya itu juga jelas. Misalnya kemarin, 2 tahun lalu, 2 minggu lalu, atau 2 hari lalu. Pokoknya semua kejadian yang terjadi di masa lalu ya. Nah, ada beberapa time signals dalam penggunaan tenses simple past tense untuk sebagai salah satu ciri-ciri dalam kalimat simple past tense. Nah, yang pertama itu adalah yesterday, kemarin. Kemarin ini adalah keterangan waktu yang menyatakan bahwa kejadiannya sudah terjadi di masa lampau, yaitu kemarin. Kemudian ada juga last bla bla bla. Teman-teman bisa tambahin misalnya tadi pagi misalnya last morning, atau tadi malam bisa last night, atau tadi sore last afternoon. Jadi ini last plus keterangan waktu. Misalnya kalau pagi dia morning, kalau malam dia night. Jadi tinggal ditambahin last aja sebelumnya. Kemudian ada juga this morning, pagi ini atau pagi tadi juga bisa. Kemudian yang terakhir teman-teman bisa pakai bla 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 ago. Misalnya 2 tahun lalu, 2 years ago, tambahin ago di belakangnya. Atau 2 minggu lalu, 2 weeks ago. Jadi tinggal ditambahin ago di belakangnya, dan ada beberapa contoh-contoh keterangan waktu lainnya dalam simple past tense ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke form atau formula atau rumus dalam penggunaan simple past tense. Seperti kalimat-kalimat lainnya dalam tenses lainnya juga, kalau dalam simple past tense juga ada formula untuk membuat satu kalimat positif, formula untuk kalimat negatif, dan formula untuk kalimat tanya atau affirmative sentence ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini kalau positif itu subject plus verb to, kata kerja bentuk kedua. Jadi misalnya go. Go itu kata kerja bentuk pertama. Teman-teman bisa ganti menjadi when, karena when itu adalah bentuk kedua dari kata go. Oke. Selanjutnya untuk kalimat negatif, kalau tadi di kalimat positif teman-teman pakai kata kerja bentuk kedua, untuk kalimat negatif dan kalimat tanya, kata kerja yang digunakan kembali ke kalimat kata kerja bentuk pertama. Ingat ya, kalau di kalimat positif dia pakai verb to, kata kerja bentuk kedua. Nah, di kalimat negatif dan afirmatif, teman-teman akan menggunakan verb one, kata kerja bentuk pertama. Jadi kata kerja bentuk keduanya hanya digunakan dalam kalimat positif di simple past tense. Oke? Sekarang kalau untuk kalimat tanya, kalimat negatif, teman-teman rumusnya adalah pertama teman-teman buat subjek dulu. Subjeknya bisa I, you, they, we, atau she, he, it, atau nama orang. Kemudian teman-teman pakai did not. Did not plus kata kerja bentuk pertama. Oke? Nah, sekarang kita ke kalimat tanya. Kalau tadi kalimat negatifnya did not-nya di tengah setelah subjek, kalau di kalimat tanya, did-nya itu ditaruh di depan. Did, setelah itu baru kita taruh subjek, kemudian baru taruh verb one. Nah, sekarang kita akan cari tahu nih gimana cara penggunaan kalimat simple past tense ini. Aku akan buatin beberapa contohnya untuk kalimat positif, negatif, dan afirmatif ya. Nah, kita ada kalimat, ini kalimat bahasa Indonesia, ini adalah kalimat simple past tense ya. Kita akan artiin dulu karena ini masih bahasa Indonesia, kita akan artiin ke bahasa Inggris ya. Kita akan buat form dari kalimat positif dari kalimat di atas. Raisa pergi ke kebun binatang kemarin. Kemarin ini adalah time signals atau keterangan waktu dari simple past tense. Jadi kalau kita mau buat kalimat positifnya, yang pertama adalah subjek. Subjeknya adalah Raisa. Jadi kamu bisa taruh di sini Raisa pergi. Perginya dalam kalimat positif kita pakai perginya verb to. Bahasa Inggrisnya pergi adalah go.
Nah, ini verb one. Kalau kita ganti ke verb two, kalau kita ganti ke kata kerja kedua, go itu adalah went. Raisa went to the zoo. Zoo itu adalah kebun binatang. Kapan Raisa pergi ke kebun binatang? Kemarin. Kemarinnya adalah yesterday dalam bahasa Inggris. Ini adalah kalimat positif. Raisa went to the zoo yesterday. Sekarang kita akan coba ganti kalimat positif ini, masih di kalimat yang sama, menjadi kalimat negatif. Tadi rumusnya udah ada ya, tinggal ditambahin did not dan verb to-nya berubah menjadi verb one. Kita coba ya. Subjeknya adalah tetap Raisa. Kemudian when. Ini kalimat positif. Kalau kalimat negatif kita pakai did not. Did not. When-nya, kata kerjanya akan berubah menjadi go. Karena ini kata kerja bentuk kedua, akan berubah menjadi kata kerja bentuk pertama sesuai dengan rumus. Raisa did not go. Dan dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya, to the zoo yesterday. Artinya Raisa tidak pergi ke kebun binatang kemarin. Kapan Raisa pergi ke kebun binatang? Mungkin bukan kemarin, mungkin 2 minggu lalu atau 2 tahun yang lalu. Nah, yang terakhir kita akan buat kalimat ini menjadi kalimat tanya. Tadi di rumus untuk membuat kalimat tanya, kita akan mulai dari did. So, kita taruh did di sini. Did, setelah did, sesuai rumus, kita taruh lagi subjek. Subjeknya nggak berubah ya, tetap Raisa. Sesuai dengan perintah kalimat yang kita suruh buat. Did Raisa, verb one-nya juga kita pakai. Jadi kata kerja yang digunakan tetap menggunakan verb one. Did Raisa go to the zoo yesterday? Jadi kalau kalimat utuhnya menjadi did Raisa go to the zoo yesterday? Apakah Raisa pergi ke kebun binatang kemarin? Teman-teman bisa jawab yes, Raisa did, atau yes, she did. Atau kalau enggak, bisa teman-teman jawab dengan no, Raisa did not, atau no, Raisa didn't. Oke, itu aja materi kita untuk Simple Past hari ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu lagi di Belajar Bareng. Dadah!